5 cara mengecek apakah KTP dipakai pinjol tanpa izin dan cara melaporkannya. Beberapa dari teman-teman yang sedang galbay, mereka mengaku bahwa mereka sebenarnya tidak ada niat untuk galbay. Namun karena mereka merasa ditipu, akhirnya mereka enggan untuk membayar. Bagaimana kita mau bayar? Uangnya saja kita tidak nikmati. Kita tidak terima uangnya. Tapi tiba-tiba saja ada tagihan. Padahal kita nggak merasa mengajukan pinjaman. Begitulah pengakuan beberapa teman-teman yang merasa tertipu, yang merasa dibohongi, dan yang merasa dimanfaatkan. Akhirnya mereka terpaksa galbay karena mereka merasa dibohongi. Tanpa ada pengajuan, tapi tiba-tiba ada tagihan yang masuk dan diteror pula oleh debt collector pinjol. Padahal mereka nggak nikmati, mereka nggak rasakan. Bahkan mereka tidak mengajukan. Bahkan duitnya pun mereka tidak terima sama sekali. Tapi tiba-tiba ada yang namanya tagihan dan teroran oleh para debt collector pinjol. Mungkin dari teman-teman ada yang mengalami hal seperti ini. Kita merasa jengkel dan juga kita merasa emosi, bahkan kita merasa marah. Namun kita tidak tahu mau melakukan apa. Ada juga sebagian yang tiba-tiba terima transferan ke rekening pribadi. Duitnya ada, duitnya masuk. Namun karena mereka merasa tidak mengajukan, akhirnya duitnya ditransfer balik ke pinjolnya. Tapi yang anehnya, tagihannya tetap ada dan tetap juga diteror oleh para debt collector pinjol. Bahkan hutangnya tidak berkurang sama sekali. Malah nambah dengan bunga dan juga denda-denda yang terus berjalan. Ditambah lagi teroran debt collector pinjolnya yang menagih dengan cara meneror, dengan cara mengancam-ancam, bahkan tidak beretika. Tentu hal seperti ini sangat menjengkelkan bagi kalian dan sangat mengganggu hari-hari kalian, bahkan membuat kalian stres. Nah, bagi teman-teman yang curiga dengan penyalahgunaan KTP atau data-data pribadi Anda yang menimbulkan masalah seperti ini, kalian bisa cek KTP kalian. Apakah KTP-nya disalahgunakan oleh pinjol tanpa seizin kalian? Atau supaya kalian bisa mencegah penyalahgunaan KTP-nya. Bagaimana cara mencegah penyalahgunaannya? Nah, berikut saya paparkan 5 cara mengecek apakah KTP disalahgunakan oleh pinjol tanpa izin dari kalian dan bagaimana cara melaporkannya bila terlanjur disalahgunakan. Makanya kalian tonton video ini dari awal sampai selesai supaya jangan ada informasi yang terlewatkan. Supaya kalian jangan mengalami hal seperti ini dan membuat kalian rugi. Makanya ditonton video ini dari awal sampai selesai supaya jangan ada informasi yang terlewatkan dan kalian paham bagaimana cara dan langkah-langkah untuk mencegah atau untuk melaporkan hal seperti ini. Dan bagi teman-teman yang masih takut-takut untuk galbay, yang masih ragu, yang masih mentalnya belum kuat, silahkan join ke grup Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Di grup kalian bisa bertanya apa saja. Kalian bisa sharing apa saja mengenai kendala galbay. Karena di grup ini ada banyak senior-senior galbay yang sudah berhasil melewati masa-masa sulit seperti yang sedang kalian alami saat ini. Dan tentunya mereka dengan senang hati akan membagi pengalaman mereka dan juga mensupport kalian, memberikan kalian kekuatan mental dan juga emosional. Dan mereka dengan senang hati akan membantu Anda, memberikan Anda semangat, menguatkan mental kalian. Sehingga kalian akan kuat mentalnya dan kalian akan tenang dalam menjalani masa-masa galbay kalian. Di grup juga ada berbagi rezeki yang diadakan setiap bulannya dengan hadiah uang tunai hingga jutaan rupiah. Dengan banyak pemenang yang akan terpilih. Nah, bagi kalian yang mau bergabung, silakan klik link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Ikuti semua arahannya dan penuhi syarat dan ketentuannya, maka keanggotaan Anda akan di-approve oleh adminnya. Baik, kita lanjut lagi ke pembahasan kita. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Semoga hari Anda menyenangkan dan bahagia selalu, serta dimudahkan rezekinya supaya semua tagihan dan hutang-hutang Anda terbayar sampai lunas. Berikut ada 5 cara yang bisa Anda lakukan untuk mengecek apakah KTP Anda disalahgunakan pinjol dan juga cara melaporkannya bila terbukti KTP kalian benar disalahgunakan oleh pinjol. Hal ini perlu kalian lakukan karena ternyata ada pihak-pihak yang sengaja menyalahgunakan data pribadi kalian untuk atau demi keuntungan mereka untuk mengajukan pinjaman ke pinjol dengan menggunakan data pribadi kalian.
Ini merupakan tindakan kejahatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, maka kalian wajib tahu cara mengeceknya dan cara melaporkannya apabila kalian mengalami hal seperti ini. Yang pertama, salah satu cara termudah untuk mengeceknya adalah melalui layanan Slick OJK. Kita tahu bahwa Slick OJK ini mempunyai data lengkap yang akurat dan juga bisa kalian pakai untuk mengukur kelancaran pembayaran kalian. Bisa saja kalian membayar angsuran, tapi angsurannya terlambat dimasukkan oleh debt collector atau oleh petugasnya. Jadi kalian bisa cek juga di sini ya, apakah Slick OJK kalian baik-baik saja atau tidak. Nah, dalam hal ini pemerintah sudah menyediakan beberapa aplikasi online untuk mengecek masa berlaku KTP dan NIK. Aplikasi ini juga bisa kalian pergunakan untuk mengecek apakah ada penyalahgunaan KTP dan NIK kalian. Aplikasi ini punya keakuratan hingga 90%. Nama aplikasinya adalah aplikasi KTP Online. Aplikasinya bisa Anda download di Play Store atau App Store. Kalian tinggal download, lalu kemudian kalian cek di sana apakah ada penyalahgunaan lewat aplikasi tersebut. Yang kedua, aplikasi Dataku. Aplikasi Dataku adalah aplikasi resmi yang dapat digunakan untuk mengecek data kependudukan, termasuk NIK dan NPWP. Aplikasi ini tersedia secara gratis di Play Store. Aplikasi ini juga bisa dipakai untuk mengecek apakah ada penyalahgunaan KTP Anda atau NIK Anda. Yang ketiga adalah layanan Slick OJK. Buka https://idepku.ojk.go.id/ melalui ponsel atau komputer. Kemudian pilih menu pendaftaran dan pilih perseorangan sebagai jenis pengguna. Masukkan nomor KTP dan klik selanjutnya. Isi data pendaftaran dengan lengkap dan lakukan BI checking. Kemudian unggah foto KTP dan foto diri sesuai instruksi. Tunggu email dari OJK yang berisi nomor pendaftaran. Lalu kemudian gunakan nomor pendaftaran tersebut untuk mengecek status pinjaman Anda. Apakah ada pinjaman di luar daripada pinjaman yang Anda ajukan? Atau adakah pinjaman yang dipakai tanpa sepengetahuan Anda? Kemudian yang selanjutnya adalah hasil BI checking akan diproses dalam 1 hari kerja setelah pendaftaran Anda lakukan. Yang keempat adalah melalui aplikasi. Masyarakat bisa mengirimkan pesan langsung ke @cc_dukcapil dengan format tagar NIK, tagar nama lengkap, tagar nomor _kartu _keluarga, tagar nomor _T. Yang kelima adalah melalui Facebook. Cek status KTP dengan mengunjungi halaman resmi @halodukcapil di Facebook lewat Facebook Anda. Kemudian selanjutnya, apabila ternyata terdapat pengajuan atau pinjaman atau hutang yang tidak pernah Anda ajukan atau tanpa sepengetahuan Anda bisa cek lewat aplikasi-aplikasi tadi di finance manakah atau di pinjol manakah pengajuan tersebut terjadi atau pencairan dana dilakukan atas nama Anda. Kemudian Anda bisa melaporkan pinjol tersebut ke OJK melalui pelaporan WhatsApp yang dapat dilakukan pada nomor 08115715715 atau Anda juga bisa melaporkannya melalui laman resmi OJK yaitu www.www.ojk.go.id. Nih, ada di layar. Saya sertakan di layar supaya lebih gampang Anda untuk mengeceknya. Dalam hal ini, pihak OJK mengatakan bahwa mereka juga bertanggung jawab atas kejadian penyalahgunaan data pribadi masyarakat untuk pinjol. Oleh karena perusahaan pinjol seharusnya mendapatkan persetujuan penggunaan data dari konsumennya sebelum pinjolnya menyalahgunakan data atau memakai data yang ada kepada mereka. Itu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Republik Indonesia nomor 22 tahun 2023. Yang mana di dalam tersebut dibunyikan bahwa OJK wajib bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan data konsumen, termasuk mewajibkan konsumen atas penggunaan data pribadi di luar dari tujuan awalnya. Jadi jelas ya,
ada yang melindungi data-data Anda, dan ada jaminan untuk perlindungan data-data Anda. Maka apabila ada pelanggaran, tentu ada risiko yang harus ditanggung oleh si pembuat atau si pengguna data-data Anda tanpa persetujuan Anda. Jadi OJK juga menghimbau supaya masyarakat berhati-hati dalam memberikan informasi yang memuat data diri pribadi seperti nomor induk KTP maupun foto wajah. Selanjutnya, apabila Anda merasa dirugikan atas data-data tersebut, maka Anda bisa membuat laporan ke kepolisian. Anda bisa langsung datang ke polsek terdekat atau ke kantor polisi untuk membuat pelaporan bahwa ada pelanggaran, yaitu penyalahgunaan data-data Anda. Nanti ini akan diproses oleh petugas yang ada di sana atau yang sedang piket di sana, dan kemudian bisa dilanjutkan prosesnya ke arah sesuai dengan yang disarankan atau yang ditunjukkan oleh petugas di sana. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, terutama bagi kalian yang kesal atau yang merasa dirugikan atau yang stres atau bahkan yang mengalami kerugian akibat perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bagi teman-teman yang masih tetap galbay, saya ucapkan selamat galbay, tetap semangat, jangan pernah kendor, karena galbay itu tidak ada masalah ya. Dan masalah hutang piutang itu tidak pernah bisa dipidanakan, karena itu dijamin dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana disebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dipidana atas ketidakmampuan orang tersebut untuk memenuhi kewajibannya, yaitu membayar hutang. Jadi masalah galbay itu tidak akan pernah bisa dibawakan ke ranah pidana, apalagi kurungan penjara dan juga permasalahan-permasalahan lainnya. Oleh karena itu, jangan pernah takut, apalagi hanya dengan ancaman-ancaman debt collector pinjol. Dan apabila ada pinjol yang menyebarkan data-data Anda, memberikan data-data Anda kepada orang lain dengan cara mempermalukan di media sosial, baik lewat Facebook, lewat email, lewat WA, atau membuat grup, itu berarti ketika hal itu terjadi kepada Anda, berarti utang Anda sudah lunas, dan mulai saat itu Anda jangan pernah bayar lagi pinjol yang mempermalukan Anda sejak saat itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat, dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.